Izinkan saya memulai dengan ini. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pria dan yang paling umum ketika mereka ingin mengajak seorang wanita menuju keintiman bukanlah karena mengatakan terlalu banyak, melainkan karena cara tepat mereka menyampaikannya. Permintaannya terdengar seperti permohonan biasa, hampir seperti meminta segelas air, dan saat itu juga keajaiban menghilang lebih cepat daripada es krim di bawah terik matahari. Dalam pembahasan ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana meminta keintiman dengan cara yang alami, elegan, dan menarik. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi bangsawan Inggris atau membacakan puisi dari buku-buku kuno. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kemampuan untuk menyatukan hasrat dengan martabat dan menciptakan perasaan bahwa di sisi Anda, kepercayaan mulai tumbuh. Bagaimana cara membangun kepercayaan pada seorang wanita? Bagaimana membangkitkan rasa percaya itu? Bagaimana membuatnya merasa aman bersama Anda? Bagaimana menjadi pria di hadapan siapa ia ingin membuka dirinya? Harus diakui, siapapun bisa merasakan hasrat, tetapi sangat sedikit yang tahu bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tidak merusak momen, melainkan justru memperkuatnya. Disinilah stoisisme berperan, bukan stoisisme yang membuat wajah menjadi dingin dan menekan emosi, melainkan yang mencerminkan pengendalian diri, penguasaan batin, dan perhatian penuh terhadap kata-kata yang diucapkan. Bahkan di saat-saat paling tegang, inilah yang memungkinkan seseorang berbicara lebih sedikit, namun dengan bobot yang lebih besar. Jika Anda ingin seorang wanita mengingat momen ini, yang penting bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana dan kapan Anda mengatakannya. Yang lebih penting lagi adalah suasana yang Anda bangun jauh sebelum mengucapkan kata-kata kunci. Karena pria yang elegan bukanlah mereka yang terus-menerus berimprovisasi, melainkan yang tahu bagaimana menyiapkan keadaan terlebih dahulu. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Hasrat harus lahir sebelum kata-kata. Suasana adalah alat pertama Anda. Ia bukan seperti saklar lampu yang mengubah segalanya dengan satu klik. Ia lebih seperti api di perapian. Pertama kayu bakar, lalu percikan, kemudian kehangatan. Undangan yang terlalu terburu-buru bekerja seperti iklan pop-up di tengah film hanya menimbulkan gangguan. Itulah sebabnya antara percakapan sehari-hari dan ajakan yang intim harus ada jembatan, cara yang tepat untuk menyiratkan kedekatan. Dan jembatan itu tidak dibangun dengan kalimat yang keras atau mencolok. Cara yang benar untuk menyiratkan kedekatan dimulai dari detail. Tatapan yang penuh perhatian, sedikit kemiringan kepala, kalimat singkat yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkannya. Alih-alih berkata langsung, "Ayo ke rumahku," Anda bisa mengatakan, "Ada sesuatu darimu yang membuatku penasaran." Anda tidak menuntut apapun, Anda hanya menanamkan sebuah ide, dan itu terasa sangat berbeda. Para filsuf Stoa mengatakan, orang yang mampu menunggu lebih kuat daripada orang yang tergesa-gesa. Dalam keintiman, prinsip ini hampir selalu berlaku. Ketidaksabaran menunjukkan kelemahan, sementara kesabaran menciptakan rasa aman. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Keheningan tidak harus menjadi kegagalan, ia bisa menjadi sekutu. Ia menciptakan ruang di mana imajinasi bekerja lebih kuat daripada kalimat apapun yang telah disiapkan. Terkadang, satu tatapan, satu jeda, dan satu senyum tipis sudah cukup. Di momen-momen inilah ketegangan meningkat, dan wanita mulai membaca di antara baris-baris itu dengan sendirinya. Namun suasana bukan hanya tentang kata-kata dan keheningan, ia juga mencakup ruang, sikap stois, dan rasa aman. Tempat yang bising tidak akan pernah memberikan apa yang bisa ditawarkan oleh cahaya lembut, musik yang menyenangkan, atau aroma yang halus. Anda tidak membutuhkan dekorasi seperti di film, tetapi lingkungan harus memberi kesan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di sini. Kunci berikutnya adalah melihat lebih dari yang dilihat orang lain. Mengatakan kamu cantik itu biasa saja. Kedalamannya tidak lebih dari membicarakan cuaca. Pujian yang sesungguhnya lahir dari pengamatan. Misalnya mengatakan, bersamamu bahkan keheningan terasa menyenangkan. Itu sudah merupakan pengakuan yang menunjukkan perhatian. Mampu mendengarkan dan menangkap detail-detail kecil membuat imajinasinya bekerja untuk keuntungan Anda.
Para Stoik memahami bahwa misteri adalah kekuatan, dan Anda memberikan ruang yang tepat agar hasrat tumbuh tanpa tekanan. Lalu, keheningan. Keheningan yang nyata dan disengaja. Ia tidak kosong, sebaliknya ia dipenuhi oleh tatapan Anda, oleh gestur, oleh gerakan halus. Dalam jeda-jeda itulah detak jantung mulai meningkat, karena di sanalah tersirat bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Akhirnya, kesimpulan tentang seni mendekat. Semua detail ini menyatu menjadi satu kesatuan. Tatapan, kata-kata, jeda, dan gestur. Keanggunan sejati bukanlah hasrat yang disembunyikan, melainkan hasrat yang disampaikan dengan cara yang terasa seperti hadiah, bukan tuntutan. Di sini ironi ringan, permainan dan humor sangat membantu. Misalnya, aku tidak akan memaksa, tapi aku juga tidak akan melupakannya. Dengan itu semuanya sudah terucap, karena keanggunan adalah konsistensi. Anda adalah pria yang sama, yang sejak awal menciptakan suasana, dan pria yang sama yang di akhir mengajaknya melangkah lebih jauh. Perbedaannya adalah, kini penerimaannya bukanlah jawaban atas sebuah permintaan, melainkan kelanjutan alami dari sebuah cerita yang sudah kalian mulai bersama. Kedekatan yang elegan bukanlah teknik atau trik. Ia adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen, menunjukkan hasrat tanpa tekanan, dan meninggalkan bukan hanya ingatan akan kata-kata, tetapi emosi yang akan ia bawa bersamanya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Mana yang lebih penting, suasana, keheningan, atau rasa kebersamaan? Pikirkanlah. Dan jika Anda ingin terus berkembang, ingatlah ini. Keanggunan tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada kesan yang tertinggal.